Monggo. Si Allah wala aqwa Saya memaknai ngaji segoro itu, saya ibaratkan segoro itu betapa luas dan dalamnya, sehingga kita kalau ngaji segoro itu tidak akan kehabisan apa yang ada di segoro atau samudra atau laut yang sangat luas itu, karena begitu kedalaman dan keluasannya itu tak terhingga, sehingga kalau kita kaji terus menerus sampai menjelang kiamat itu tidak akan habis dan tidak akan asat. Apalagi sebelah kanan ini Gus Nur tentu saja punya perbendaharaan materi yang mungkin lebih dari 2 juta materi, sehingga pas sekali kalau untuk ngaji segoro ini tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah asat. Itu yang pertama. Komentar saya yang kedua bahwa ngaji segoro punya makna betapa segoro itu sangat pluralis, karena Allah menciptakan bermacam-macam bentuk ikan yang ada di dalamnya dengan segala macam ragam ukurannya. Napa Bu ngrasani kula? Ada wader, ada tongkol, ada badar, segala macam. Artinya bahwa ngaji segoro memberikan pelajaran kepada kita semua, khususnya yang ada di dalam ruangan ini, betapa kita harus sadar bahwa kita ini hidup bersama dengan iwak-iwak atau ikan-ikan dengan keragaman bentuk dan potongannya, sehingga kita harus siap berbeda, siap untuk ketemu dengan perbedaan itu setiap saat. Itu gambaran yang kedua. Lalu yang ketiga menggambarkan bahwa segoro itu mungkin sudah dirancang sedemikian dalamnya oleh Gus Nur, bahwa mungkin secara parodi ya Gus, secara sanepan kalau bahasa saya, bahasa budaya Pak Haidar, kita eklegan ya wah jan, berarti paringi. Betapa Gus Nur mengajak kita semua untuk punya hati yang luas seluas samudra atau segoro itu. Tepuk tangan untuk Gus Nur.
Segoro itu menyimbolkan betapa dahsyatnya, betapa luasnya, betapa jembar hatinya segoro itu, sehingga air apapun yang masuk ke segoro itu belum pernah ada cerita ditolak oleh sang segoro atau samudra itu. Baik itu air comberan, air dari WC, mohon maaf, dan mungkin kecampuran dengan yang katanya kemarin renang saja bisa hamil. Itu semua bermuara, berakhir di samudra atau segoro itu, sehingga secara eksplisit sebenarnya Gus Nur mengajak kita untuk berhati segoro, berhati luas, berhati jembar, sehingga orang nesunan, orang ngamuan, ora gumunan, lan ora kagetan, gitu kalau dalam bahasa budaya Pak Haidar. Yang terakhir, saya menemukan 4 makna dari kata segoro itu. Segoro yang kelihatannya damai, indah, sedap dipandang mata, sesekali segoro itu juga marah dengan izin Allah tentu saja. Terbukti bahwa tahun 2005 di Aceh ada tsunami, ada rob berkali-kali, ya, di Jakarta. Sehingga segoro kadang-kadang juga menampakkan wajah seram, wajah ngeri. Lah, mudah-mudahan juga di dalam kita semua yang hadir di sini punya watak sedikitnya 4 makna tadi yang terkandung di dalam kata segoro di sini. Sehingga kita bisa sabar, bisa jembar, bisa indah, bisa menerima perbedaan, tapi kalau kadang-kadang itu dibutuhkan, contohnya Gus Nur yang sudah ngelakoni bertahun-tahun, Gus, itu nek marah ya udah saya tenang. Sampai berakibat berhadapan dengan hakim, ya. Lah saya belum punya pengalaman itu, tolong nanti diurui piye ben iso ketemu hakim gitu. Untuk hari ini karena terlanjur dibocorkan saya nggak jadi nembang. Kuwi pengacara ngadepi aku mumet tak jagat kuwi. Saya akan baca puisi yang sudah saya siapkan. Termasuk terjemahannya loh. Termasuk terjemahannya. Terjemahannya Gus, sisan Gus. Nggih. Mohon sedekah kuping nggih. Pengumuman saya ulangi lagi seperti yang kemarin. Kalau mendengar suara saya sampai nggak enak, itu cepat-cepat berangkat ke dokter THT. Berarti yang Suloyo nu talingan panjenengan senes swara kula. Duh, kepinteran kuwi sak ndure pengacara. Pancenelok ing negeri puniki memang elok, indah, hebat negeri kita ini. Indonesia kang kondang kaloka. Indonesia ini sangat masyhur, sangat terkenal di seluruh dunia. Pancasila landasane dengan landasan dasar Pancasila, kayak deklamasi dah. Bumi jembar lan subur, buminya luas, subur. Tapi kenapa tidak makmur? Gemaripa lan loji nawi ini adalah kata majemuk dari bait sebelumnya, kalau dalam bahasa sastra namanya gotro. Keh kang sami pirsa, banyak yang melihat jembleng sarta ngongon, banyak yang terheran-heran, gumun, jembleng, tertegun melihat Indonesia ini. Kawula urip sengsara. Kenapa hidup di negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi? Kawulane kok bisa sengsara? Hidupnya rakyat itu sengsara. Ini ono pasale ora, Bos?
Ana pasale ora? Nah, nek ning basa Jawa ngawur aku ya ora ngerti. Lho nek cara pengacara kan ngawur entuk sing penting menang to. Ojo banget-banget iki kanca kula. Polaira pindho gabah den interi. Jadi rakyat Indonesia hari ini polahnya, sengsaranya, hiruk pikuk dalam sekedar untuk mempertahankan hidup dan untuk kelangsungan hidupnya itu sudah seperti gabah den interi itu kalau dalam bahasa Jawa. Terjemahane bahasa Indonesia Pak Topik ya mesti ra mudeng wong ora sinau Jawa, ora sah tak tekoni. Korupsi angrem boko. Jadi ini sebuah ironisme, rakyat hidup sengsara, pindho gabah den interi, tapi korupsi merajalela. Itu maksudnya tembang ini. Dilanjutkan dengan puisi berikutnya, masih ada waktu Mas Moderator? Setengah menit saja. Oh negeriku. Kayak cah TK nek deklamasi dah. Engkau sedang tergeletak layu. Sungguh aku tak tega melihatmu. Tubuhmu tercabik-cabik oleh serigala-serigala yang dungu. Yang hanya untuk memperturutkan dan memenuhi hasrat, syahwat, dan nafsu. Oh negeriku, sungguh nasibmu sangat sial. 3,5 abad engkau dikangkangi oleh kolonial yang bekerja sama dengan para begundal dan tak beda pula sekarang engkau dikuasai oleh para pemodal. Apa itu? Oh negeriku, wahai anak, cucu dan buyut kami, segeralah, bangkitlah dan menyadari. Karena jika kalian terlambat mengerti, niscaya kalian akan mati di negerimu sendiri. Oh negeriku, kami yang di sini sudah tua renta, kami sudah tak bisa apa-apa, tapi kami masih punya doa. Ya Allah, hempaskanlah para durjana, para durhaka yang penuh dengan angkara murka. Solo 8 Maret 2020, Herman Broto. Matur nuwun. Masya Allah, Bapak Herman Broto puisinya, Masya Allah ya. Allah, era dilem mulai aku. Cak Roto, tak komentari sedikit. Sing hati-hati kalimat terakhir kamu ngajak beruntak. Kuwi nek tekoke aku pasale makar. Aku ora melu cawe-cawe kuwi. Bisa diselingi angklung dulu, Kok? Pengacara yang ngono kuwi. Sambil seneki. Monggo. Dia. Monggo. Ini luar biasa. Matur nuwun kagem pambiwara ing mriki kula minangka surih salira. Ora patut. Ora patut. Ya wis. Ini enake ngaji segara ngeten iki, nggih to. Ning sing penting tetep salat. Islam niku apik kabeh kok. Islam garis kanan juga baik, garis kiri baik, garis tengah baik. Islam yang jelek itu Islam yang tanpa garisan, itu yang jelek. Gitu, leres nggih? Islam ranggo garisan. Mulane kalau nanti saya sapa salam Pancasila sampean ngomong kuwi Pak Taufik kentir mesti. Gitu. Salamnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ajeng ganti selamat pagi, salam Nusantara malahan nek sing ngene-ngene barang. Aku engko nek tangane Ceko malah repot. Ra iso balik malah repot. Gitu. Jadi Islam itu sudah baik, enggak usah dibaik-baikkan. Leres napa leres? Di mana-mana bikin tagline
saya Indonesia, saya Pancasila. Giliran kon ngapal ke Pancasila ora jegos, ya kan? Itu pun orang sudah nyadai tinggalnya di Bukit Tinggi, Padang, berarti itu Muslim. Ternyata enggak. Sekolahnya Santa Teresia, kemudian kuliahnya untungnya bukan mahasiswa saya, bukan UNS. Kuliahnya di Universitas Pelita Harapan, ya kan? Nah, itu nek Tulungagung enek bis jenenge Harapan Jaya. Sok-sok diageni Cak Hirman bareng. Ini penjenengan nek ngertos menapa nek kecopetan terminal ora usah goleki polisi, golek Mas Hirman. Ini pesan saya, bukan guyon itu, gitu. Jadi nek kira-kira enten bis kecopetan teng bis, ora usah goleki polisi kesuwen. Takok Kapolsek ora perlu. Omahe Mas Hirman ngendi gitu. Bu benteng kene ngono. Niki pun kanca kula suwe. Ngomongke ngeten niki laga-lagone kan setel alus ora iso meng karaktere ngene ya. Menungso niku saka Lempung padha saka Lempung ning bareng dadi citakane beda-beda kan ngeten. Nggih. Ning beliau niki punya kelebihan, nggih. Wani poligami. Bu, orang soal poligami. Termasuk kuwi kok ya. Saya soal poligami Gusur ya wani poligami ya. Ora kok. Rumangsane MC-ne kae ya dadak ngenteni putusan pengadilan. Konsultasi karo aku, masalah aku ngerti dadine. Mangsane padane ra ngerti. Oh tak buka kabeh wae nang kene. Tak buka kabeh wae, ya toh. Sing durung wani aku, masalahnya ngono wae. Wes. Ya. Nggih. SK-nya belum turun. Nah, ketika kita berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu mau dilepaskan dari pengaruh Islam nggak bisa. Jangan memakai salam, assalamualaikum. Mari kita awali dengan bab 1. Baru ngomong bab 1 aja sudah bahasa agama Islam. Ngomong kita siji aja, nulis angka 1 aja sudah tulisan Arab. Leres napa mboten, Gus? Lah mau yang dihapus itu pengaruhnya apa? Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ingin menghapus yang terbaru niki sing edan-edanan panjenengan ben rada cetha sithik nggih. Niki enten sing kaum pekerja napa mboten? Enten sing karyawan ngeten lho maksudnya. Karyawan kontrak enten mboten? Nek pengangguran kalau mboten tekok nyatokeh ketoke. Nggih, wong enten lagune. Salam gigit jari siapa suruh pilih Mukiti kan gitu. Gitu. Jadi napa perlune orang membuat Omnibus Law? Saya terangkan dulu. Omnibus Law ini sebuah penjajahan yang tidak harus mengerahkan darah, tidak dihadapi dengan senjata, cukup dihadapi dengan kebodohan. Kalau bahasanya Chef Barbar itu sok kabeh. Jadi Omnibus Law ini sebuah undang-undang yang tidak lewat DPR, cukup dibuat oleh Presiden, tetapi membatalkan 97 undang-undang dan memuat pasal 1.200. Belum pernah ada Indonesia undang-undang sebesar itu, setebal itu. Ya. Kemudian dari cara penyusunannya kados pundi. Kalau di negara yang super modern seperti Amerika, membuat Omnibus Law itu, mereka punya undang-undang juga tentang perdagangan dan persaingan usaha, mereka membutuhkan waktu namanya Trade and Competition Act. Jadi Ombudsman Law, Trade and Competition Act menika itu membutuhkan waktu sosialisasinya dari tahun 82 sampai 85. Jadi berapa tahun itu? 3 tahun. Kemudian 85 sampai ke 88 baru disahkan. Lah Indonesia kemelindi. Mangan sedina ping 3 ora jejeg kok 100 hari. Leres mboten? 100 hari tiba-tiba ingin membuat undang-undang, kalau nanti disahkan penjenengan ben pirsa semua walaupun tidak belajar hukum enggak apa-apa. Wong Pak Herman niku ora belajar hukumnya, aku dikritik terus kok. Sok-sok aku ya anyel jane. Oh, rumangsane tak batin wae. Tenono kowe kejelungu. Tenono kowe kejelungu ora tak tulungi malah. Nggih. Jadi ini sebuah proses konstitusi yang menabrak ketatanegaraan. Kenapa? Karena di negara yang super modern Amerika pun butuh waktu 8 tahun. Kita cuma 100 hari dan meniadakan peran DPR. Karena kalau nanti ini diberlakukan, tidak berlaku lagi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk membuat undang-undang itu harus memerlukan
persetujuan DPR itu nggak perlu. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu kan mensyaratkan bahwa untuk buat undang-undang itu harus dapat persetujuan DPR, ini nggak perlu. Jadi sudah nggak perlu lagi Mahkamah Konstitusi, nggak perlu lagi Mahkamah Agung. Ming dipasang kok patut-patut kaya jenenge PKK. Napa nih kok? Oh KPK nun sewu nggih, lali soalnya. Mboten tahun nyekel sakniki ya. Wong isone ming masak nasi goreng jadi kan PKK, gitu. Ketuanya itu kan sering pamer masak nasi goreng, lir sama mboten. Mulane sebutannya dari KPK jadi PKK. Sampean lho sing ngomong. Gitu. Ya kira-kira ngeten sebagai perkenalan. Jadi kita harus dalam posisi apapun itu kita tetap waspada, jangan mau digelembusi gitu. Wadene kok isih enek neng kene sing dadi tim sese kuwi lah ya. Kuwi nek padha karo wong pekokno, pekoke ning pencit gitu. Arep munggah wis ora iso, mudhun ora wani. Gitu. Mulane jangan sampai kata almarhumah saya itu ciloko pencit. Munggah ning dhuwur dhewe. Pirsa pencit nggih Bu nggih. Kalau di tempatnya Gus Nur lain, pencit itu mangga yang belum masak. Kalau di tempat kita pencit itu manja tertinggi, dahannya paling kecil. Mudhun ora wani, munggahne ya ora iso. Mencit. Ngaten nggih. Pun cekap semanten perkenalanipun. Mangke sing kathah Gus Nur. Nah, saya juga mendoakan mudah-mudahan nanti saya ikut membantu Gus Nur. Aku jane ra enak neng nyinggung-nyinggung pengadilan wong ping pindho aku mesti hadir terus kok. Yang terakhir hadiahnya 10 bulan karena ketua majelisnya kenal saya adik kelas saya tapi kok ya tetap kena ini 10 sasi itu loh. Ngaten nggih, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan dulu. Karena di hotel tepuk tangan, nah, mungkin ada masjid buatan oleh. Kita percepat seremonialnya, dulur kabeh semuanya yang hadir di sini. Jadi segoro itu biarpun berjuta-juta barang najis masuk ke segoro jadi suci kan gitu intinya. Nah, kini ndak peduli Bu. Jadi besok lagi kalau ada pelacur misalnya mau ikut ke sini masuk aja. Sak najis-najise wong sakar pola melebur ini suci gitu. Gitu nggih. Suci pikiran, suci akal, suci hati gitu kan. Nah, oke, jadi kita percepat. Jadi gini, teman-teman, dulur nggih, guru-guru semua ya. Kita sunting beberapa cerita bab tasawuf. Coba nanti dilihat di YouTube ya. Saya lupa. Di YouTube itu dulu pernah ada anak umur 7 tahun. 7 atau 6 tahun itu saya lupa namanya, tapi sudah hafal 30 juz secara acak, random. Mau dari atas, mau dari bawah, dari depan, dari belakang, dari tengah, dari mana-mana pun silahkan. Hafal. Al-Quran itu seolah-olah nikah sama dia. Udah gitu hafal ribuan hadis. Nih dari Mesir ini anak ini, masih kecil, 6-7 tahun. Ya di bawah 10 tahun lah intinya. Nah luar biasanya anak ini buta. Dua matanya buta, nggak bisa melihat. Diwawancarai sama salah satu televisi ya, kalau nggak salah BBC atau apa itu. Intinya gini wawancaranya. Nah, seandainya Allah mengabulkan permintaanmu, kamu minta apa? Kok luar biasa ini. Buta, nggak melihat, hafal Al-Quran, hafal hadis, bukan hanya hafal, menyatu, mendarah dengan dia Quran itu. Minta apa kira-kira? Seandainya Allah mengabulkan. Ternyata jawabannya anak ini, saya tidak minta apa-apa. Hafal Quran sudah lebih dari cukup, dan nggak butuh apa-apa. Itu sampai wartawannya nangis semua itu waktu itu. Reporternya, kameramennya nangis semua. Loh, masa nggak kepingin lihat? Seandainya minta dikabulkan, akan banyak orang yang siap donor mata kepadamu. Nak. Oh enggak, saya nggak mungkin, saya sudah nggak kepingin lihat apapun. Udah buta ini sudah, pribun kira-kira bahasa ma'rifatnya, bahasa tasawuf itu anak seumur itu loh masalahnya loh ya, anak itu masih kecil loh. Betapa dahsyatnya itu karomahnya Al-Quran. Anak seumur itu bisa main perasaan yang
ukhrawi, aku nggak butuh apa-apa, aku hafal Quran ini sudah lebih dari segala-galanya. Untuk apa aku bisa melihat, jangan-jangan malah hilang hafalanku nanti. Oh subhanallah ya. Nah jadi dikembangkan imajinasinya, mau dibawa kemana nanti itu. Zaman Rasulullah itu ada sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba dicatat, Abu Ubaidah bin Jarrah ya kalau saya tidak salah. Itu beliau gubernur Syam. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau itu penasehat perbendaharaan kas negara. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus kemudian akhirnya beliau diangkat jadi gubernur Syam sampai masa berakhirnya Khalifah Umar bin Khattab. Kita sunting satu atau dua cerita lah dari Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Pada perang Badar, Abu Ubaidah ini termasuk pasukan Rasulullah yang apa istilahnya ya, wah ganasnya minta ampun dalam, pokoknya tampil di depan itu, menerobos barisan musuh. Sampai suatu momentum Abu Ubaidah itu ketemu satu musuh yang sebanding lah, ya dengan naik kuda dia melawan, menyongsong menyambut Abu Ubaidah ini. Terjadi pertarungan dahsyat. Nah dalam satu kesempatan akhirnya Abu Ubaidah itu mampu memenggal kepalanya orang itu. Dan Abu Ubaidah tahu itu sebenarnya musuh itu siapa. Bapak tahu cerita ini. Kepalanya terputus. Dan ternyata itu adalah bapak kandungnya sendiri. Maka langsung turun ayat itu, surat Al-Mujadilah itu, ayat 22, nanti dicek itu. Tidak akan kamu dapati orang yang beriman besok di akhirat, ya, itu bisa berkasih sayang, cocok, rukun dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mau itu bapaknya, mau itu anaknya, mau itu keluarganya, nggak ada rumusnya. Hak-hak batil-batil. Apapun alasannya Prabowo nyebong, saya nggak terima. Apapun, mau siasat, mau taktik, nggak ada. Hak-hak batil-batil. Gitu ya. Itu uang, itu munafik itu. Nggak menghargai penderitaan rakyat. Kalau saya jadi Prabowo, lebih baik miskin bersama rakyat. Orang dukung rezim karena uang, tapi rakyat dukung Prabowo kan justru mengeluarkan uang. Bukan hanya uang, ditahan, dijarah perasaan, dibully, dirampok harga diri. Ada 500 petugas KPPS misterius, macam-macam. Ini kalau dibahas nanti malah emosi, utek umep kok. Tiba-tiba ngeletek, ngunudok tiba-tiba. Unuku jari ini siasat. Prabowo itu ahli strategi. Nggak bisa, mana ada ahli strategi kok bisa dibohongi 2 kali, 3 kali. Nggak ada. Nah coba. Tahu itu kalau bapaknya. Tapi karena dia musyrik, dia kafir, dia menantang Rasul. Tegel iku anaknya iku. Sampai diketok ndase akhirnya. Tugel ndase. Dan itu bapak kandungnya sendiri. Jadi kalau ngomong syariat, jelas pakemnya. Monggo saudaraku, di dalam ngaji segoro iki, jangan dibatasi imajinasimu, labrak semua pakem-pakem dunia ini, labrak semua syariat, labrak semua batas. Yang penting jangan batas syariat. Di luar syariat labrak semua. Gitu kan, sing penting anak hafal Quran, sing penting anak sukses pendidikannya, sing penting bojo bahagia, yang penting jadi khalifah, berdaulat, apapun. Saya nggak sekolah, nggak lulus, tapi saya termotivasi Cak Nun. Cak Nun kok iso nulis, aku iso ora ya nulis. Tak labrak batas pakem-pakem itu. Ternyata bisa nulis. Akhirnya 12 judul buku tertulis, tembus sampai ke Gramedia itu. Itu namanya menembus batas. Kan segoro, gak peduli, pokok selulup sakarepmu gitu kan. Saya enggak ngerti nada, Bu. Apa do, re, mi, fa, sol, la, itu enggak paham saya. Tapi mosok saya gak iso gawe lagu, tak coba. Saya tembus batasnya itu. Ternyata bisa jadi 3 album.
lihat di Munja Channel itu, Gus Nur album religi gitu. Ada itu kalau lagu-lagu itu. Ya, ada terdolimi. Pengorbananku tak kau hargai, ketulusanku engkau curangi. Wes setelan dewe di YouTube. Sebentar, apa tadi sampai di mana? Jadi Abu Ubaidah ini tegel ngetok ndase bapak dewe karena dia menentang Rasul. Maka turun ayat, kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di akhirat bisa bermesraan, rukun dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada. Walaupun itu bapaknya, anaknya, saudaranya. Buka Al-Mujadilah ayat 22 itu. Hak-hak batil-batil. Enggak bisa. Silahkan Prabowo ketemu Jokowi. Bendino ketemu gak masalah. Silaturahim antar manusia aja putus. Tapi silaturahim etika, politik, hak-hak batil gak boleh. Sampai sidang ke MK kok geletek nasi goreng. Yang terakhir, saya percepat. Jadi Abu Ubaidah ini gubernur yang zuhud. Gubernur Pak, gubernur Syam. Gubernur Syam. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab datang ke daerah Syam. Ya. Terus Umar bin Khattab minta kepada gubernur Syam itu. Wahai Abu Ubaidah, izinkan aku mampir ke rumahmu. Oh jangan wahai Amirul Mukminin, ojo. Kamu gak kuat lek mampir nang omahku engko. Lu apa? Aku ado-ado teko Madinah, teko ndi? Umar bin Khattab Madinah. Aku udah jauh-jauh datang ke sini kok. Tega kamu, enggak dipersilahkan mampir ke rumahmu. Nggih mboten ngonten, tapi lek jenengan mampir mboten kuat jenengan mangke. Wis gak apa-apa ya, aku mampir nang omahmu. Gubernur lo ya. Mampir. Subhanallah, luluh lantah porak-poranda. Jiwanya Umar bin Khattab ini begitu masuk ke rumahnya. Loh, endi perabotmu? Nggak ada perabotnya. Perabotannya tuh nggak ada. Cuma satu tikar tok. Kon gubernur loh. Kok iso gak dua perabotan iki apa ngaruh? Ya nggak apa-apa, yang penting rakyatku makmur. Kan aku nggak penting. Yang penting rakyatku makmur, rakyatku kenyang. Kan aku nggak masalah. Aku lapar bisa puasa. Nah, rakyatku kan belum tentu mentalnya seperti aku. Jadi setelah itu nangis. Jadi gubernur nggak punya apa-apa. Jadi kalau mau cari cerita motivasi itu Islam nggak kurangan. Sahabat Nabi itu kalau mau digali seluas segoro itu nggak nontek ya Pak. Akhirnya Umar bin Khattab nangis. Umar bin Khattab pulang terus ngirim uang 4.000 dirham ke Abu Ubaidah tadi, begitu uangnya diterima dihambur ke rakyatnya. Aku nggak butuh duit ini, dihambur. Persis Ahok karakternya. Persis Jokowi. Masya Allah. Oh ya, mumpung aku nyebut Jokowi ya, kabar terbaru. Ini bukan politik ya, jadi pencerahan. Jadi ternyata kartu prakerja atau gaji 500 ribu per bulan itu dibatalkan. Karena nggak ada perpresnya ternyata. Jadi intinya batal. Dan tadi sudah tak upload ke YouTube saya, ternyata masih ada saja cebong-cebong yang membela junjungannya itu. Digoroi kok sih taklid itu loh. Sakarepmu. Ya moga-moga makanya besok ngaji segoro yang ketiga kalau ada cebong kesini aja. Biar dia bisa berevolusi kembali jadi manusia. Jadi kampret. Subhanallah. Ngomong kampret ya berarti ingat corona ya. Ya, hukum ya orang corona itu bahaya. Tapi orang Islam haram hukumnya takut kepada corona. Nggak boleh. Nggak usah pakai masker, nggak usah borong masker, nggak usah. Gampang sekali supaya kebal corona. Apa? Kebalkan imunitas tubuhmu beres. Imunitas spiritualmu beres. Gitu kan, imunitas imanmu beres. Dengan apa? Kalau jasmaninya boleh rendaman air kurma tiap pagi. Kalau malam itu sebelum tidur ngerendam kurma, paginya diminum. Atau habatus sauda, atau daun bidara, daun kelor.
telur ayam kampung, wis macam-macam. Kalau jasmani gampang. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola istirahat, beres corona. Ah. Nah, yang terakhir imunitas iman. Imunitas iman, imunitas spiritual juga gampang. Nggak usah ruwet-ruwet. Kan Allah sudah injeksi kepada antum. Mungkin antum sadar atau piye ngono ya. Allah kan mewajibkan Anda untuk meminum vitamin jiwa, suplemen batin 17 sendok per hari. Namanya vitamin Al-Fatihah. Itu kan sudah secara otomatis itu imunitas itu. Udah nggak usah wajib sehari semalam baca Al-Fatihah 17 kali. 17 sendok kalau kita ibaratkan vitamin itu. Ojo njur golek apotik, golek vitamin Al-Fatihah ya ora ono. Umpamane gitu. Baik saudaraku semua, supaya waktunya longgar, ini masih ada nembang, masih ada tanya jawab, masih ada macam-macam. Jadi saya simpulkan beberapa hal. Jadilah Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu gubernur tapi zuhud. Nah, sampai semua walaupun zuhud dalam kekayaan juga boleh. Saya lebih memilih, saya ingin jadi orang kaya tapi zuhud. Duitku oke, mobilku oke, tapi aku tidak terfitnah sedikit pun oleh itu semua. Orang miskin bisa menghafal Quran, tapi kalau kaya bisa ngapal Quran plus bangun pondok pesantren hafid Qurannya, ngono lho. Ya monggo. Ya, orang miskin bisa sholat jamaah di masjid. Nah, orang kaya juga bisa kan jamaah di masjid plus bangun masjidnya. Wes sampean milih sing endi? Aku tak milih sing sugih wae. Sugih tapi zuhud. Duitnya dikeke untuk kemakmuran rakyatnya gitu ya. Barakallah, barakallah. Kayaknya ini kita akan ajak rekaman ini kayaknya nih ya, kapan-kapan ya. Ayo Dek, nanti kita rekaman. Sinten gak ada studio ten Solo? Ada, nanti kasih kabar ke Pak Taufik. Nanti kita rekaman ya Dek ya. Saya mumpung inget ya Pak Herman, saya tuh ngerti satu bait nembang tapi raruh artine. Kok aku baru inget. Coba aku tak takon artine piye ngono ya Pak Brotong ya. Tapi ini saya dari Medan Pak tadi itu. Pesawat jam berapa tadi itu dari Medan tadi ya? Jam 7 pagi nih. Belum nyampe hotel langsung ke sini. Terus besok kita ke Karanganyar, kita akan launching air ruqyah. Ya insya Allah kita punya produk sendiri nanti. Insya Allah. Pripun niku Pak? Gegaraning wong akrami. Luwe apik karo. Piye. Tutuk pondo, tutuk rupa. Terusna piye kowe? Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa among ati pawitane luput pisan kena pisan gara-gara iso nembang ini jadi poligami Bu, aku dilamar yen gampang luwe gampang yen angel ora enek sing iso nerokke. Nek iso tak pek bojo. Tobate pengacara karo wong terminal. Alamun
tan kenati numbas arata. Jadi begini Gus, tembang ini Asmarandono, cengkoknya pelok barang, Semarangan. Jadi mungkin panjenengan pernah tinggal di Semarang, atau jangan-jangan punya istri di Semarang. Lho ora apa-apa wong tuaku kok. Jadi ini menggambarkan itulah asmara, itulah cinta, itulah jodoh, itulah takdir. Luput pisan kena pisan. Jadi tidak mudah. Yang gampang luwih gampang, kadang-kadang mau lirik-lirikan meteng. Kadang-kadang lo ya. Loh, jadi nggak usah renang kalau ya. Kaya KPAI suwe-suwe. Loh iki di WA tok meteng kok. Kan lebih ngeri daripada ndadak renang barang. Yang saya khawatir kalau itu mendapat pembenaran, itu anak-anak SMP SMA, remaja putri itu hamil, ketika ditanya oleh orang tua dan gurunya, "Duk, kamu kok hamil? Siapa yang menghamilimu?" Loh, kan saya habis renang, Bapak.